Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi dan selamat kembali ke ibadah online kami. Jika ini pertama kali Anda bersama dengan kami mengalu-alukan Anda pada pagi ini. Terlebih dahulu sebelum kita bermula, baik kita bersatu di dalam doa dan saya akan memimpin kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih karunia-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu yang selalu bersama dengan kami Tuhan, sehingga hari ini kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarpun kami berkumpul di rumah sendiri atau berada di tempat kerja Tuhan, kami bersyukur kerana hadirat-Mu sentiasa bersama dengan kami Tuhan. Kami ingin menyerahkan waktu ini Tuhan di dalam pujian penyembahan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan. Di dalam mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah roh kami Tuhan, hati kami Tuhan terbuka untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat Tuhan katakan amin. Baik, marilah kita memuji dan menyembah Tuhan. Presence of singing, come into your presence of praise. Enter gates with thankful hearts. We are going to celebrate. All of heaven's waiting. Power is on its way. So we shout hallelujah, lifting to you a mighty roar of praise. You deserve the highest praise. We can give it more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. We come into your presence of singing. Come into your presence of praise. Enter your gates with thankful hearts. We are going to celebrate. All of heaven's waiting. Power is on its way. So we shout hallelujah, lifting to you a mighty roar of praise. You deserve the highest praise. We can give it more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. You deserve the highest praise. We can give it more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. Everything within me reaches out to you. In your power, majesty, grace and mercy too. Oh, they'll be singing, dancing, hearts and voices raised. You have set your people free. Now the house is filled with praise. Everything within me reaches out to you. In your power, majesty, grace and mercy too. Oh, we'll be singing, dancing, hearts and voices raised. You have set your people free. Now the house is filled with praise. You deserve the highest praise. We can give and more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. You deserve the highest praise. We can give and more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. You deserve the highest praise. You deserve the highest praise. You deserve the highest praise. You deserve the highest praise.
people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Kulihat generasi berdiri menyatakan pengharapan keselamatan. Kulihat kebangkitan kan segera terjadi di saat kita menyembah. Hosanna, Hosanna, Hosanna termulia. Hosanna, Hosanna, Hosanna termulia. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Pulihkanlah hatiku, berikan ku mata seperti matamu, ajarku mengasihi sepertimu. Hosanna, Hosanna, Hosanna termulia. Hosanna, Hosanna, Hosanna termulia. Oh Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Kesadaran
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau-Lah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
Selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat kita berjumpa lagi di dalam nama Yesus Kristus. Walaupun kita tidak dapat bersama-sama, tapi Tuhan memberi peluang bagi kita untuk mendengar sedikit dari sabda firman Tuhan pada pagi ini. Saudari dan saudara, di dalam nama Yesus Kristus, pagi ini kita akan baca dari Roma 12 ayat 2. Itu tentang dunia dan kamu, dunia dan kita, ya. Yang berbunyi demikian. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan fikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Mari kita berdoa sebentar. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, kami telah membaca sedikit dari sabda firman Engkau dari Roma 12 ayat 2. Tuhan, tolonglah saya sebagai alat Tuhan untuk menerangkan firman Tuhan pada pagi ini, agar semuanya akan didengar, lepas itu diikuti, dan dibuat kami sebagai orang Kristian. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus bersama kami dengan Engkau dari permulaan hingga akhir kebaktian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kalau kita tengok perkataan yang pertama, itu perkataan seruan. Selalu kita tengok ni, jangan merokok, jangan membuang sampah sarap, jangan buat itu, jangan buat ini. Ini sesuatu yang mengingatkan kita supaya kita tidak berbuat demikian. Ini yang digunakan oleh Paulus di sini, ya. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Sebab Paulus tahu kita ini seringkali terbawa-bawa untuk mengikut apa yang berlaku di dunia ini. Kalau kita tengok dalam bisnes, kebanyakan orang berkata bisnes itu kita mesti menipu untuk mendapat keuntungan. Dan ini dilakukan beberapa orang. Jadi sebagai orang Kristian kita mesti ingat, kita tak boleh berbuat demikian. Ya. Selain daripada itu, ada di antara orang di barat sana belum kahwin, tinggal bersama dulu sampai 2-3 anak mereka. Kalau ngam, kahwin. Kalau tak ngam, bercerai. Ini juga dilakukan. Dan apa yang berlaku sekarang, muda-mudi sekarang, bukan semua orang yang percaya kepada Yesus tidak akan buat ini, mengambil dadah dan sebagainya, ya, untuk menghilangkan keresahan mereka. Tetapi keresahan datang banyak lagi dari hasil makan atau mengambil dadah, ya. Kita tinggal dunia ini, tetapi kita tidak menyembah dunia ini. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Sebagai orang percaya, kita harus menempatkan Tuhan di atas segala perkara. Dengan demikian, kita dapat mengambil waktu bersamanya, menyumbang tenaga kita, memberikan jiwa dan hidup kita kepadanya, dan lain-lain. Ya. Kalau di Amerika Syarikat, filosofi mereka di sana ialah muda-mudi disuruh mencuba apa saja, supaya mereka tahu apa akibatnya. Buat itu boleh, buat ini boleh. Lepas itu mereka sesat dalam dunia ini. Ini yang berlaku di Amerika Syarikat. Mau mencuba, try everything first, then you know what will happen. Ini yang berlaku. Kita tak boleh buat demikian sebagai seorang Kristian. Sebagai seorang Kristian, kita ada cara. Apa tindakan kita untuk memastikan kita tidak terikut-ikut dengan dunia ini? 10 perkara harus kita buat dan pegang. Yang pertama, hidup kudus dalam berbagai aspek. Hidup kudus dalam berbagai aspek. Kita baca dalam Amsal 4:23, pasal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kita menjadi garam dunia, kita menjadi terang dunia. Dari apa yang kita lakukan, orang tahu siapa kita. Ya. Yang kedua, kita harus hidup jujur, memiliki integriti. Ya.
Kita sering kali mendengar orang yang dibawa ke mahkamah sebab makan duit, mengambil duit rakyat dan sebagainya. Ini berlaku, tidak ada integriti, ya. Kalau kita baca Markus 7:21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, kecurian, pembunuhan, perzinaan dan sebagainya. Semua benda yang tak baik. Ya. Kalau kita tak hidup jujur dan memiliki integriti, semua ini akan keluar dari hati kita sebab kita menyembah dunia ini, ya. Yang ketiga, rendah hati seperti Kristus. Rendah hati seperti Kristus. Kita harus mempunyai rendah hati. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes ayat 1, pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini dikatakan di dalam 1 Yohanes ayat 1 pasal 19, rendah hati seperti Kristus. Hanya orang yang rendah hati saja dapat tempat bersama Yesus, ya. Yang keempat, rajin dan bertanggungjawab. Rajin dan bertanggungjawab, ya. Sebagai seorang Kristian, supaya kita tidak dibawa oleh arus dunia ini, kita harus rajin dan bertanggungjawab. Roma 2 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan kamu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selalu rajin dan bertanggungjawab. Apa yang kita lakukan di gereja, di luar gereja, kita harus buat dengan betul dan bertanggungjawab. Kita harus rajin, ya, melakukannya. Yang kelima, tahan terhadap keadaan kesusahan. Kita tidak dapat lari dari kesusahan, tetapi kita harus tahan. Ada orang lemah, dia mengikut dunia sebab dia tak tahan. Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya. Dari apa yang berlaku, kesusahan yang berlaku, percubaan yang berlaku pada kita, kita harus belajar. Bukan buat kita lemah, tapi buat kita kuat di dalam Tuhan Yesus. Yang keenam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dunia ini memang kita selalu menerima macam-macam tumahan dan sebagainya. Tetapi kita janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Mazmur 62 13b, ya. Pasal 62 ayat 13b. Dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Tuhan yang membuat pembalasan. Seandainya kita dicemuh dan sebagainya, jangan takut, sebab kita ada Tuhan kita. Jadi kita jangan sekali-kali membalas kejahatan dengan kejahatan sebagai seorang Kristian. Yang ketujuh, tidak berkompromi terhadap dosa. Tidak berkompromi terhadap dosa. Jangan sekali-kali kita lemah dan mengikut orang yang tidak percaya kepada Yesus. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Ini yang dikatakan. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Kita seharusnya takut kepada Tuhan, ya. Takut kepada dosa. Kita lari dari dosa. Kita dekati Tuhan, ya. Kelapan, mengasihi Tuhan saja. Mengasihi Yesus saja. Tuhan kita saja. Jangan percayakan yang lain-lain. Ada orang kalau sakit dia cari bomoh, cari manang dan sebagainya, cari dukun, ya. Kalau kita baca dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, ya. Jadi Tuhan mengharapkan kita mengasihi Dia saja, bukan orang lain. Okay? Yang kesembilan, menghormati atasan atau pemimpin. Ya. Kalau kita baca dalam Ibrani 13 ayat 17, taatlah kepada
pemimpin dan tunduklah kepada mereka. Taatlah kepada pemimpin dan tunduklah kepada mereka. Ibrani 13 ayat 17, ya. Taatlah kepada pemimpin dan tunduklah kepada mereka. Pemimpin itu, mereka ini dipilih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita harus tunduk kepada pemimpin dan pihak atasan. Akhir sekali, ke-10, taat terhadap pemerintah. Kalau kita baca dalam Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab mereka berasal dari Allah. Bukan mereka datang ke sana tanpa pengaturan Tuhan, tapi ini adalah pekerjaan Tuhan. Pemerintah kita adalah dari Tuhan. Jadi kita harus taat terhadap pemerintah kita. Kalau kita baca media sekarang, di dalam media, dalam internet, macam-macam diorang buat. Diorang tulis tentang pemerintah kita. Kita sebagai orang Kristian harus takluk kepada pemerintah yang dipilih oleh Tuhan. Sebab mereka adalah pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Sekalipun demikian, tidaklah mudah untuk seseorang menempatkan Tuhan di tempat yang pertama, melebihi segala-galanya. Kita seringkali salah menempatkan keutamaan dalam hidup kita. Dunia minta kita menyembahnya dengan memberikan semua waktu kita, wang kita, tenaga kita, dan kebijaksanaan kita, dan lain-lain. Tetapi apa yang Tuhan inginkan dari kita adalah menyembah hanya kepada Dia dalam hidup kita. Dunia tidak memimpin kita semakin dekat kepada Tuhan. Bebas dari masalah dan persoalan, bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketidakpuasaan, bebas dari kesulitan, bebas dari kekacauan, bebas dari penyakit, bebas dari kekecewaan. Menempatkan Tuhan pertama-tama di dalam hidup kita menjadikan kita mampu hidup dalam kemenangan dan sukacita. Sebagai contoh, seekor ikan tidak akan bahagia tinggal di daratan, sebab ia dicipta untuk tinggal di dalam air. Seekor burung rajawali tidak akan bebas jika yang tidak diizinkan untuk terbang. Bumi dipenuhi dengan manusia yang tidak sempurna. Selama kita ada di dunia ini, kita tidak akan sempurna, sebab kita diciptakan bukan untuk dunia, tetapi untuk sesuatu yang lebih dari semuanya itu, yaitu bagi kemuliaan Bapa yang di surga selamanya. Jadi dengan itu, saudara dan saudari dalam Tuhan, ingatlah kita, jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Nescaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Sebelum kita mengakhiri yaitu firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang Kau bagi kepada kami pada pagi ini. Biarlah semuanya akan bertumbuh di dalam hati kami masing-masing dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa karena menggunakan saya. Saya tidak ada apa-apa, tapi saya yakin Tuhan Engkau dapat menerangkan semuanya kepada saudara dan saudari yang mendengar firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa dan haleluya, bersama kami Engkau di mana saja kami berada, di rumah, di tempat yang lain, dalam perjalanan, jagalah kami selalu. Semua sekali dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Jagalah kami selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Ini adalah berita perkembangan yang baru dari para pentua gereja kita yang disediakan oleh Pastor Agan. Kami berharap kita semua sehat. Peringatan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga dan menjaga kesihatan kita
dan sentiasa mematuhi peraturan PKP yang telah diberikan. Jauhkan diri dari tempat yang sesak, memakai topeng muka ketika berada di luar, dan mengamalkan rutin membasuh tangan kita sebaik saja kita pulang ke rumah. Walaupun kita telah berjaya mengalihkan aktiviti gereja kita secara online, masih ada isu-isu penting yang mengambil perhatian kami, dan pada saat ini kami hendak kongsikan untuk kita hasil perbincangan kami. Kami sentiasa memantau perkembangan situasi PKPB di Sarawak dan Miri serta panduan dari kerajaan kita. Kami juga membuat perancangan tindak balas dalam situasi ini secepatnya yang mungkin dan akan menyediakannya buat kita semua sebaik sahaja kerajaan kita membenarkan kita berkumpul mengikut panduan yang diberi. Kami akan cuba untuk memberikan kita perkembangan terkini tentang semua ini. Kami mengambil berat tentang kesihatan dan kebajikan seluruh keluarga besar jemaat kita. Sudah 2 bulan kita tidak dapat bertemu dan beribadah bersama. Jika ada sesiapa yang memerlukan doa atau pertolongan lain, anda boleh menghubungi saya, para pastor kita, atau penatua-penatua gereja kita. Kami mengalu-alukan kita untuk mengikuti perjumpaan sel secara online jika ada, dan senantiasa berhubung dengan ketua sel atau jemaat-jemaat kita yang lain. Mereka juga dapat berdoa untuk kamu sekeluarga. Kami juga hendak memberitahu bahawa pejabat gereja BEM Pelita akan mula beroperasi, dan kita menggalakkan anda berjumpa dengan Elizabeth Balan jika ada urusan yang hendak diselesaikan. Pejabat akan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 4 petang setiap hari Selasa hingga Jumaat. Dan akhir sekali, kami juga mengambil berat tentang keadaan kewangan gereja dan pendapatan kita selama beberapa bulan ini. Kami memahami situasi yang kita alami sekarang untuk memberi persepuluhan dan persembahan kita. Dengan pembukaan gereja kita boleh memberi sumbangan kita yang bersampul terus kepada Elizabeth untuk diberikan kepada bendahari gereja kita. Kita juga boleh terus memberi secara perbankan online dan juga secara deposit terus kepada akaun gereja kita. Kami berharap agar kita semua memahami keprihatinan kami di sini untuk terus menyumbang kewangan untuk kaki tangan gereja, para pastor, sumbangan untuk gereja luar bandar yang kita sedang bantu, dan juga sumbangan kita untuk pusat BEM dan juga METS. Sentiasa menjaga keselamatan keluarga anda. Terus berdoa dan berpegang teguh pada Tuhan kita yang sentiasa memberi. Tuhan kita yang berkuasa dan berdaulat dan segalanya dalam pegangan dan kawalan Dia. Kita adalah anak-anaknya dan Dia akan terus memelihara kita. Tuhan memberkati kita semua. Pada setiap Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Untuk minggu ini, kelompok sel akan terus berlanjut. Sila hubungi ketua kelompok anda untuk maklumat lanjut. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang menyambut pada bulan Mei ini. Semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian saja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe pada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Oh, hai. Shalom kepada jemaat sekalian. Kita mengucap syukur sebab masih lagi mempunyai kesempatan seperti begini melalui online medium ini untuk terus-menerus memuji dan menyembah Tuhan kita. Seperti mana yang kita tahu, tempoh kawalan pergerakan
masih lagi dilanjutkan selama 2 minggu sehingga pertengahan bulan 6. Dengan itu kita harus senantiasa mengikut peraturan negara kita dan jangan keluar sembarangan. Keluarlah pada saat kalau kita mempunyai hal yang penting sahaja. Dan biarpun di mana juga kita berada, dan bagi mereka yang bersama dengan keluarga maupun yang tidak bersama dengan keluarga pada saat ini, kita terus-menerus berdoa, menyembah Tuhan kita. Nah, sesungguhnya saya juga mempunyai kerinduan seperti Anda untuk beribadah bersama, tapi pada saat ini kita tetap bersabar. Sebab saya percaya Tuhan pasti mempunyai rencananya yang luar biasa dalam kehidupan kita pada saat ini. Dengan itu terus-menerus kita bersabar dan bersamalah dengan keluarga kita bersama untuk senantiasa menjaga kebersihan dan juga keselamatan kita dan juga kesehatan kita. Semoga Tuhan terus-menerus memberkati kita pada saat ini. Selamat beribadah. Amin. Baiklah, sekian sahaja ibadah kita pada pagi ini. Selepas selesai video ini, jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe kepada Pelita Creatives YouTube channel untuk mengikuti perkembangan yang terkini daripada kami. Jangan lupa juga untuk mengongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga keluarga kita yang mungkin tak berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Sehingga kita berjumpa lagi, jemaat Tuhan, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia kepada engkau. Dia menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikanmu damai sejahtera. Amin.